Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Selamat siang Pak Alif dan Pak Dedi. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4, saya Ibu Siti Masmuro beserta Ibu Sunarmi akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan literasi dan kreativitas anak usia dini dengan tema kreativitas kognitif. Artian kreativitas dan kognitif menurut Bareng mendefinisikan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Whitford menyatakan bahwa kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri seorang kreatif. Whitford mengemukakan dua cara berpikir, yaitu cara berpikir konvergen dan divergen. Cara berpikir konvergen adalah cara-cara individu dalam memikirkan sesuatu dengan pandangan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Sedangkan cara berpikir divergen adalah kemampuan individu untuk mencari berbagai alternatif jawaban terhadap suatu persoalan. Utami Munandar mendefinisikan kreativitas sebagai proses munculnya hasil-hasil baru ke dalam tindakan. Hasil-hasil baru itu muncul dari sifat-sifat individu yang unik yang berinteraksi dengan individu lain serta pengalaman maupun keadaan kehidupannya. Jadi, kreativitas adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi sesuatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan melalui cara-cara berpikir divergen. Menurut Santrok, kognitif mengarah kepada suatu aktivitas mental manusia seperti bagaimana informasi dapat masuk ke dalam pikiran, lalu disimpan, setelah itu ditransformasikan, kemudian dipanggil kembali dan digunakan untuk berpikir. Teori Piaget menggambarkan selama perkembangan berlangsung, manusia akan mengalami berbagai perubahan dalam struktur berpikir. Struktur berpikir manusia akan semakin terorganisasi dan tercapainya suatu struktur berpikir selalu dibentuk oleh struktur dari tahap sebelumnya. Piaget berpendapat bahwa setiap individu yang telah lahir mempunyai dua kecenderungan yang fundamental, seperti manusia memiliki kecenderungan untuk adaptasi dan organisasi. Teknik asimilasi pada adaptasi tidak selamanya digunakan. Manusia mengalami situasi baru, menghadapi suatu subjek sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah baru hanya dengan kognitif atau pengetahuan yang telah ada. Hal tersebut, maka manusia akan melakukan proses akomodasi atau menambah atau mengubah pola respon terhadap situasi baru. Perkembangan kognitif ialah proses di mana seseorang
dapat menumbuhkan keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Pertumbuhan kognitif meliputi beberapa peningkatan keahlian, antara lain memahami simbol abstrak di ruang lingkungan manipulatif, meningkatkan kemampuan memahami memori, dan meningkatkan kemampuan dalam menyatakan pendapat menurut Novi Mulinani. Strategi pengembangan kreativitas anak usia dini. Strategi pengembangan kreativitas anak dapat dikembangkan melalui berbagai hal, yakni pengembangan kreativitas melalui menciptakan produk hastakarya, mengembangkan kreativitas melalui imajinasi, mengembangkan kreativitas melalui eksplorasi, mengembangkan kreativitas melalui eksperimen, mengembangkan kreativitas melalui proyek, mengembangkan kreativitas melalui musik, serta mengembangkan kreativitas melalui bahasa menurut Rahmawati dan Kurniati. Dari pemaparan materi hari ini tentang kreativitas kognitif anak usia dini yang dikembangkan berdasarkan beberapa tema yang dirancang oleh guru, terlihat bahwa guru lebih banyak serta konsisten menggunakan strategi pengembangan kreativitas melalui menciptakan produk atau hastakarya. Melalui karya nyata, tidak hanya kreativitas yang mengalami perkembangan, namun kemampuan kognitif juga akan terfasilitasi dengan baik. Anak akan menggunakan imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khayalannya dalam kegiatan hastakarya. Dalam pembuatannya pun juga menggunakan berbagai bahan yang berbeda, dapat menggunakan bahan yang mudah ditemui. Setiap anak bebas untuk mengekspresikan kreativitasnya, sehingga kita akan memperoleh hasil yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Dengan pemaparan materi hari ini, pengetahuan kita semakin bertambah tentang kemampuan kognitif anak sejak dini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.